Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para mahasiswa, kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Manajemen Risiko Syariah. Baik, pada materi yang pertama ini kita akan membahas bank dan risiko. Oke, kita membahas tentang bank dan risiko, kita mulai dari mengapa. Pertanyaannya adalah mengapa perbankan perlu manajemen risiko. Nah, sangat penting, pertanyaan ini sebenarnya sangat penting. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menguraikan dua hal. Yang pertama adalah tujuan pendirian suatu bank, dan kedua adalah fungsi utama bank. Nah, kita akan membahas yang pertama. Apa sebenarnya tujuan perusahaan atau tujuan bank itu didirikan? Sebuah perusahaan, demikian pula sebuah bank, didirikan terutama bertujuan untuk meningkatkan nilai harta pemilik atau pemegang perusahaan, atau yang disebut sebagai shareholder. Artinya bahwa shareholder atau pemilik perusahaan, ketika dia mendirikan perusahaannya, ini pasti mengharapkan pertambahan nilai hartanya dalam bentuk keuntungan secara finansial pada masa akan datang. Itu adalah tujuan perusahaan. Nah, baik, kita akan kita lihat yang kedua. Yang kedua, fungsi bank. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita mau tahu apa itu fungsi bank. Fungsi bank secara umum itu disebut sebagai bank memiliki fungsi intermediasi. Karena itu bank itu adalah merupakan lembaga intermediasi. Apa yang maksud dengan lembaga intermediasi? Yaitu menghimpun dana, jadi dari masyarakat yang kelebihan dana, dalam produk di bank itu namanya produk pendanaan, baik berupa giro, tabungan, maupun deposito. Kemudian, dana yang dihimpun tadi akan disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Karena itu secara alamiah, bank tidak bisa terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kelancaran usahanya. Ini mengapa perlu pertanyaan adalah perbankan untuk melakukan manajemen risiko. Baik, yang selanjutnya kita akan melihat, lalu sebenarnya risiko itu apa? Jadi apakah risiko itu sebenarnya? Nah, kalau kita artikan risiko itu kan bahasa Inggrisnya risk ya, dari risk. Kalau dalam bahasa Arab itu mukhatarah. Nah, apa yang maksud dengan risiko? Risiko itu dapat diartikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya. Jadi sebenarnya risiko itu adalah konsekuensi atas pilihan manajemen kalau dalam perbankan. Jadi konsekuensi atas pilihan manajemen dalam memutuskan sesuatu, dan konsekuensi itu adalah mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan. Jadi masih potensi, resiko itu masih potensi. Jadi potensinya adalah hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya. Nah, kalau kita rujuk peraturan OJK nomor 65 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam POJK ini yang dimaksud dengan risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Itu yang dimaksud dengan risiko. Jadi potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Misalnya peristiwa ada kegagalan dalam nasabah membayar cicilan. Kalau peristiwa itu adalah potensi kerugian. Baik, kita lanjutkan pada jenis-jenis risiko. Risiko dapat diartikan tadi adalah potensi yang menyebabkan kerugian. Nah, risiko ini dapat kita klasifikasikan bisa berdasarkan penyebab terjadinya atau dampak yang ditimbulkannya. Nah, kalau kita lihat dari risiko yang pertama, jenis risiko berdasarkan faktor penyebabnya, ini bisa dibagi kepada dua.
yaitu resiko non-bisnis dan resiko bisnis. Resiko non-bisnis adalah resiko yang muncul dari berbagai faktor yang tidak terkait dengan bisnis, jadi nggak ada kaitannya dengan bisnis. Nah, namun dampaknya itu akan mempengaruhi bisnis. Jadi resiko ini resiko yang tidak ada hubungannya dengan bisnis yang dijalankan, tapi dampaknya mempengaruhi bisnis. Contoh, kebakaran. Kebakaran di suatu kantor perusahaan, kantor bank misalnya, itu memang bukan resiko, tidak ada kaitannya dengan bisnis, tapi kan berdampak dia kepada bisnis. Banjir, polusi udara, gempa bumi, dan lain-lain, ini adalah jenis resiko non-bisnis yang tidak ada dampak secara langsung bisnis, tidak ada terkait dengan bisnis, namun dampaknya yang langsung ke bisnis. Oleh karena itu, resiko ini juga disebut sebagai resiko murni. Ini yang pertama, resiko non-bisnis. Yang kedua, jenis yang berdasarkan para faktor penyebabnya adalah resiko bisnis. Resiko bisnis muncul karena proses bisnis yang dilakukan oleh bank, seperti kesalahan saat membuat perencanaan, kurangnya informasi saat pengambilan keputusan, atau kurang optimalnya pengelolaan aset bank. Ini namanya resiko bisnis. Dan inilah yang sebenarnya yang akan kita bahas dalam kajian kita ini, dalam materi kuliah kita ini. Nah, menurut OJK yang saya sebutkan, POJK di atas ya, nomor 65 garis miring POJK titik 03 titik garis miring 2016, terdapat 10 jenis risiko menurut POJK ini untuk bank syariah. Jadi berbeda dengan bank konven. Bank konven itu hanya 8. Jadi sedangkan bank syariah memiliki 10. 8 di bank konven itu ada di bank syariah, yang 2 lagi tidak ada di bank konven tapi ada di bank syariah. Nah, jenis risiko ini yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Ini yang 8 ini ada di bank konven dan ada di bank syariah, dan bank syariah bertambah 2 lagi yang disebut sebagai risiko imbal hasil atau rate of return risk, dan risiko investasi atau equity investment risk. Nah, ini jenis-jenis risiko berdasarkan faktor penyebabnya. Jadi ada 2 tadi, ada risiko non-bisnis, ada risiko bisnis. Yang 10 risiko ini adalah risiko bisnis terkhusus kepada bank syariah. Nah, kalau kita lihat dari jenis risiko berdasarkan dampaknya, ini juga ada 2. Ada 2 jenis risiko berdasarkan dampaknya. Yang pertama disebut risiko unik, yang kedua risiko pasar dalam pengertian yang umum ya. Nah, apa yang maksud dengan risiko unik? Yaitu risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau bank atau institusi tertentu. Risiko ini terisolasi dan tidak merembet pada proyek atau pada bank atau pada institusi lainnya. Oleh karena itu, risiko ini disebut juga dengan risiko non-sistematis atau unsystematic risk. Bisa juga disebut sebagai risiko non-sistemis atau unsystemic risk. Dan risiko yang dapat didiversifikasi atau diversified risk. Dan satu lagi risiko ini juga disebut risiko spesifik yang disebut sebagai idiosyncratic risk. Ini sama ya, itu adalah berdasarkan ya penjelasan-penjelasan itu. Inilah risiko unik. Artinya risiko itu hanya berdampak pada institusi itu saja, pada proyek itu saja, atau pada bank itu saja, tidak merembet kemana-mana. Nah, yang kedua disebut risiko pasar. Nah, kenapa disebut risiko pasar? Karena risikonya yang berdampaknya menyebabkan efek domino, yaitu menyeret proyek atau institusi atau sektor atau bahkan negara lain untuk terkena dampak risiko tersebut, atau berdampak pada keseluruhan pasar atau sistem yang ada. Ini yang disebut dengan risiko pasar dalam pengertian yang dampak ini ya. Jadi risiko ini juga disebut juga sebagai risiko systemic risk atau risiko systematic risk. Berbeda dengan yang risiko di awal itu tidak sistemis dan tidak sistematik. Nah, inilah yang terjadi pada kasus Bank Century ya pada masa
terjadi ketika krisis di Indonesia tahun 1998. Ini ada beberapa bank yang berdampak resikonya itu menjadi resiko sistemik. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena itu, nah ini pertanyaannya tadi kita kembali kepada pertanyaan di awal. Mengapa bank perlu manajemen risiko? Nah, tadi sebagaimana diuraikan, bank itu secara alamiah telah mengandung risiko di dalamnya karena mengelola dana masyarakat. Karena fungsi yang bank itu adalah fungsi intermediasi. Karena yang dikelola bank itu adalah dana masyarakat. Bayangkan kalau itu pengelolaannya gagal, yang akan rugi itu bukan hanya bank, tapi masyarakat yang memiliki dana. Dan ini kalau ada kecurigaan, masyarakat akan berbondong-bondong ngambil dananya rame-rame ke bank, lalu akan ini berdampak pada bank lain, pada masyarakat lain, pada negara pada umumnya. Ini kenapa perlu ada manajemen risiko. Yang kedua, jika bank mengalami kerugian akibat tidak dapat mengelola risiko dengan baik, maka bank tidak dapat meningkatkan nilai harta pemilik shareholder, karena tujuan perusahaan tadi meningkatkan nilai pemilik ya. Nah, ini kenapa pentingnya bank melakukan manajemen risiko. Baik, para mahasiswa sekalian, demikian materi awal kita pada mata kuliah manajemen risiko syariah, terkhusus adalah manajemen risiko perbankan syariah. Terima kasih, thanks. Semoga semua bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.